Manchester City incar servis playmaker Atletico Madrid. Playmaker muda Atletico Madrid Rodrigo Riquelme kabarnya telah menarik minat juara Premier League Manchester City yang mengincar servisnya di musim panas ini. Sang pemain baru saja pulang dari kontrak pinjamnya di Girona musim lalu. Manchester City dikabarkan mengincar servis playmaker Atletico Madrid Rodrigo Riquelme. Gelandang serang 23 tahun tersebut menikmati musim yang solid musim lalu dan telah kembali ke Metropolitano musim panas ini. Meski masih belum jelas peran apa yang ia akan mainkan di sana. Mampu bermain melebar atau lebih ke tengah dalam peran yang lebih ke depan, Riquelme menunjukkan ia bisa mengalahkan para defender, menciptakan ruang dan itu yang menjadi keunggulannya. Mencetak 5 gol dan menyumbangkan 4 assist dalam 35 pertandingan, ia merupakan sosok penting dalam tim besutan Michael Sanchez meski tidak memiliki jaminan menjadi starter di setiap laga. Menurut kabar yang dilansir Football Espanya mengungkapkan bahwa Manchester City telah membuka pembicaraan dengan Los Rojiblancos dengan mengajukan tawaran senilai 15 juta euro ditambah bonus 6 juta euro. Sedangkan Riquelme memiliki klausa rilis senilai 60 juta euro namun pembicaraan masih berlangsung. Seperti dilansir Relevo menyebutkan bahwa Riquelme ingin mengambil langkah selanjutnya di Atletico atau pindah permanen dari Atletico. Jika City berhasil mengamankan servis sang pemain, maka rencananya adalah meminjamkannya ke Girona selama 1 musim lagi. Sementara itu Riquelme tidak diragukan lagi akan menjadi pemain yang bermanfaat untuk Atleti. Tapi ada keraguan mengenai perannya. Kecuali Diego Simon cukup mempercayainya sebagai pelapis Antoine Griezmann karena tidak ada satupun posisinya yang digunakan di Atleti akhir-akhir ini. Yaya Toure sempat minta Man City boyong Sadio Mane. Yaya Toure mengaku sempat meminta Manchester City untuk memboyong Sadio Mane. Namun hal tersebut ternyata tak berhasil. Mane sendiri tampil sip di Premier League saat bermain untuk Southampton pada 2014-2016 silam. Dia pun mengemas 21 gol dalam 67 laga. Liverpool kemudian datang memboyong Mane dengan memberikan 34 juta pound ke Southampton. Mane pun kemudian menjadi salah satu kunci keberhasilan The Reds meraih Liga Champions pada 2018-2019 dan juara Premier League pada tahun 2019-2020 di bawah arahan Jurgen Klopp. Yaya Toure saat masih membela Man City ternyata meminta klub untuk memboyong Mane sebelum hijrah ke Liverpool. Keinginan Yaya Toure pun pada akhirnya tidak terwujud. Saya selalu bermain dengannya ketika saya berada di City. Pada saat dia di Southampton, saya sangat menghormati dia dan saya meminta beberapa atasan saya untuk mengontraknya. Tetapi pada akhirnya itu tidak pernah terjadi, kata Yaya Toure seperti dikutip dari BBC. Setelah itu, klub tertarik untuk mendapatkannya dan sekarang lihat apa yang dia lakukan untuk Liverpool. Dia sangat brilian. Saya suka dia sebagai seorang pemain, sambungnya. Mane saat ini bermain untuk Bayern Munich. Klub asal Jerman itu mendapatkan Mane pada Juni 2022 yang lalu, namun musim pertamanya tak berjalan dengan mulus. Man City batal rekrut Declan Rice bukti anti boros klub. CEO Manchester City Ferran Soriano mengatakan bahwa klub akan tetap berpegang teguh pada kebijakan transfer yang membuat mereka membatalkan ketertarikan mereka pada kapten West Ham United Declan Rice. The Citizen sempat tertarik untuk merekrut Declan Rice pekan lalu, namun akhirnya membatalkan ketertarikan mereka saat Arsenal datang dengan tawaran sebesar 105 juta pound sterling. Rice kini berada di ambang kepindahan ke Emirates Stadium usai tim arahan Pep Guardiola membatalkan kesepakatan yang mereka anggap terlalu mahal. Manchester City telah menunjukkan kesediaan untuk menarik diri dari kesepakatan yang mereka anggap sebagai penilaian yang tidak realistis di masa lalu, dengan Harry Maguire, Alexis Sanchez, dan Jorginho sebagai contoh sebelumnya.
Ferran Soriano bersikeras bahwa rencana transfer klub telah dipertimbangkan dengan matang, di mana sang juara Liga Inggris tetap berpegang teguh pada kebijakan yang telah mereka terapkan. Jika Anda melihat apa yang kami lakukan di awal proyek ini, ada kebutuhan untuk banyak perubahan dan investasi. Tetapi sekarang tidak lagi. Jika Anda melihat apa yang telah kami lakukan dalam 5 tahun terakhir, tingkat investasi kami pada pemain baru sudah dipertimbangkan dengan matang, kata Soriano pada pengumuman kesepakatan sponsor baru dengan OKX. Kami bukanlah pembelanja terbesar tahun lalu, atau 3 atau 5 tahun terakhir. Kami memiliki platform di mana kami tahu apa yang harus dilakukan dan kami dapat melakukannya dengan waktu dan kecerdasan. Ketika kami tidak menyukai sebuah kesepakatan, maka kami akan pergi dan tidak panik, ujar Soriano menambahkan. Pep Guardiola dan obsesi bek tengah. Ada yang sadar nggak? Kalau manajer Manchester City Pep Guardiola suka banget belanja bek tengah. Tiap bursa transfer ada bek yang dibeli, teranyar mengincar Josko Gvardiol. Ketika Manchester City memenangi Liga Champions kemarin, Pep Guardiola menjelaskan kunci kemenangan timnya atas Inter Milan di laga final. Kuncinya adalah pertahanan. Saya rasa kami bertahan agak lebih baik. Kami punya 4 bek tengah, bek-bek yang bagus, ungkap Guardiola dikutip dari CBS Sport. Para pemain enjoy dengan bertahan. Itu bagus, tambahnya. Dilansir dari Daily Mail, Pep Guardiola rupanya senang betul belanja bek tengah di setiap bursa transfer. Di musim panas kali ini, bek RB Leipzig Josko Gvardiol masuk dalam daftar belanjaan. Bek berusia 21 tahun itu siap ditembus dengan harga mahal oleh Manchester City. Kehadirannya dinilai akan memberi kedalaman pada lini belakang. Menilik ke belakang, Manchester City di era manajer Pep Guardiola sudah banyak keluarkan uang buat beli bek tengah. Dimulai pada tahun 2016, City beli John Stones dari Everton seharga 50 juta pounds yang menjadikan Stones bek termahal saat itu. Musim panas selanjutnya, Aymeric Laporte didatangkan dari Athletic seharga 58,5 juta pounds. Sempat vakum 2 musim tidak beli bek tengah, City kemudian membeli Ruben Dias dan Nathan Ake di musim panas 2020 dengan total harga 106 juta pounds. Musim panas 2022 kemarin, Manuel Akanji turut dibeli dari Borussia Dortmund seharga 17,5 juta pounds. Musim panas ini, Josko Gvardiol rumornya siap dibeli City dengan harga 86 juta pounds atau setara 1,6 triliun rupiah, yang akan menjadikan bek asal Kroasia itu sebagai bek termahal di dunia, menggeser Harry Maguire.